Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi tafarrada bikulli kamalin wa tafaddala ala ibadihi bijazilin nawal. Wassalatullahi wassalamun ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Khatamil anbiya'i wal mursalin Alladhi ballagar risala wa addal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah tarawih yang insyaallah mudah-mudahan kita menjadi bahagian dari manusia yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah untuk mampu istiqamah di dalam mentaati Allah dan juga istiqamah di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam fakta kehidupan ada di antara manusia mampu menegakkan ketaatan kepada Allah, tetapi di saat yang berbeda dia tidak mampu menghindarkan dirinya dari larangan-larangan Allah. Karena itu keterpaduan petunjuk ini menjadi anugerah yang sangat besar bagi siapapun yang mendapatkannya. Karena itu kita mohon kepada Allah agar insyaallah anugerah ini menjadi bahagian milik kita semuanya dan juga kepada saudara-saudara kita yang lain. Yang kedua, semoga insyaallah kita semua sehat walafiat, seluruh keluarga kita, turunan kita tanpa terkecuali dipelihara oleh Allah dengan pemeliharaan yang terbaik. Urusan-urusan kita baik yang berkenaan dunia maupun yang berkenaan dengan akhirat insyaallah dimulahkan oleh Allah. Rezeki kita juga insyaallah diluaskan oleh Allah dengan penuh keberkahan. Dan semoga seluruh saudara-saudara kita dimanapun berada di belahan bumi, di negara manapun mereka berada, juga mendapatkan karunia besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, salah satu karya terbesar dari seorang ulama bernama Muhammad Ali As-Sabuni menulis satu karya bernama Safatut Tafasir. Di dalam mukaddimah pembahasan Safatut Tafasir, Muhammad Ali As-Sabuni menyatakan satu pandangan yang sangat menakjubkan. Beliau berkata bahwa seandainya seluruh manusia ditambah dengan malaikat dan ditambah dengan jin yang beriman kepada Allah duduk dalam satu majelis ingin menulis satu kalimat yang menyambungkan dirinya dengan seluruh nikmat dari Allah, maka sampai dunia kiamat tidak akan mungkin menemukan formulasi kalimat seindah dengan Alhamdulillahirabbil alamin yang terdapat pada ayat kedua dalam pandangan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i menyebut Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu ayat dan Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah ayat kedua. Itu sebabnya mari kita bersama untuk selalu menghubungkan diri kita dengan Allah dengan memperbanyak membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin sebagai terjemahan rasa syukur kita kepada Allah dan sekaligus sebagai cara untuk mengantar diri kita untuk memperoleh nikmat yang lebih banyak lagi. Sebab la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutarakan dalam satu kalimat yang sangat indah bahwa
jika manusia ingin menyatakan rasa syukurnya kepada Allah, maka itu bisa dinyatakan melalui 3 cara. Yang pertama, asyukru bil lisan. Yang kedua, asyukru bil qalbi. Dan yang ketiga, asyukru bil ahwal. Berterima kasih kepada Allah dapat dilakukan dengan 3 cara kata Nabi. Pertama, dengan ucapan, dan ucapan terbaik adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, kalau lisan kita berhenti menyebut Allah sebagai rasa syukur, maka hati kita selalu tersambung dengan Allah. Itu sebabnya ulama kita mengajarkan, ajak lalu nengka pandang entengi pada narupatau, ajak lalu nengka tunai pada narupatau. Nah sebab wedding jaji ia rotawe melebi ina aleta. Kenapa? Karena hatinya selalu hidup dan tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, asyukru bil ahwal, berterima kasih kepada Allah melalui keadaan, dan keadaan kita sehat walafiat, alhamdulillah. Dan itu bisa diterjemahkan melalui ibadah yang terbaik kepada Allah. Karena itu siapapun di antara kita, saudara-saudara kita, jika ibadahnya semakin baik kepada Allah, itu memberitahu kepada kita, sekaligus menjadi penanda bahwa dia sebetulnya menyampaikan rasa syukurnya teristimewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sudah memasuki malam ke-15. Dan itu memberitahu kita bahwa begitu perjalanan waktu tidak bisa dihentikan, dan sekaligus menjadi satu momentum bagi kita untuk memperoleh manfaat lebih banyak. Mengapa saya sampaikan ini? Oleh karena di dalam diktum agama kita, bahwa setiap perintah Allah, maka perintah itu kebaikannya kembali kepada manusia. Dan setiap larangan-larangan Allah, maka di dalam larangan itu kandungannya adalah mudarat. Jika dikerjakan manusia akan mendapatkan mudarat baginya. Tetapi jika meninggalkannya, maka dia mendapatkan manfaat dari cara dia meninggalkannya. Oleh karena itu bahagian ini saya coba angkat untuk menjadi satu pembicaraan untuk kita sama-sama menengok sejenak apa yang kita lakukan. Kurun waktu 14 hari dan kemudian malam ini masuk malam ke-15. Apakah di dalam proses 14 hari itu menghadirkan satu nilai yang berbeda dari hari-hari sebelumnya kita memasuki bulan suci Ramadan? Kalau iya, itu artinya kita mendapatkan satu karunia besar dari proses yang Allah inginkan di dalam kehadiran perintahnya dan sekaligus kehadiran bulan suci Ramadan. Saya ingin mengambil satu momen di mana kita fahami bahwa ketika Allah memaklumkan satu perintahnya, maka ada satu prinsip yang harus kita ambil, yaitu Allah mengarahkan agar orang yang menjalani perintahnya dapat meneladaninya. Kalimat ini saya coba masukkan di dalam prinsip-prinsip. Jadi kalau kita menunaikan ibadah puasa misalnya sebagai satu perintah Allah, maka tidak lain kita bisa dapat memaknai bahwa sesungguhnya di antara keinginan Allah selain supaya kita memperoleh ketakwaan, juga ada usaha untuk bagaimana seseorang itu bisa meneladani Allah. Kalau membaca hadis Nabi, kita dapat memahami bahwa Allah itu punya 99 nama. Innallaha tis'atan wa tis'ina asma, man ahsaha dahalal jannah. Di ayat diterangkan Allah, walillahil asmaul husna. Allah itu punya nama-nama baik. Tetapi yang diterangkan Nabi adalah 99. Di antara 99 ini saya mengambilnya satu, yaitu as-sabru. Ketika Bapak Ibu memahami nilai ini yang disebut dengan as-sabru,
Maka apa yang dituangkan Allah di dalam perintahnya untuk kita berpuasa, sebetulnya seolah-olah Allah ingin berkata, dengan puasa engkau bisa meneladani saya. Dari mana kita pahami? Satu, bahwa dari sisi fisikal kita tidak makan. Allah adalah zat yang tidak butuh makanan dan tidak butuh minum. Itu memberitahu kita juga bahwa ketika orang berpuasa berusaha masuk di ruang-ruang yang Allah miliki, sehingga kita menjadi orang yang luar biasa. Itu sebabnya Allah mengingatkan bahwa puasa itu sebetulnya adalah untuk saya. Karena itu saya memberikan nilai. Bukan kita yang memberi nilai, tapi Allah yang memberi nilai. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tingkat ini kita mampu bertahan mulai dari tidak makan dan tidak minum di sahur, kemudian kita sampai pada maghrib kita berbuka. Apa yang kita dapatkan di situ ada satu proses bahwa ternyata kita mampu bertahan dan mengambil satu sikap adalah bersabar. Kenapa ini menjadi penting? Karena dalam ruang-ruang kehidupan siapapun, kesabaran ini menjadi argumen penting di dalam meraih kesuksesan seseorang, baik bertalian kehidupan dunianya maupun bertalian dengan kehidupan akhirat kita. Itu sebabnya ada dua ayat yang menarik untuk kita cermati. Pertama, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Tapi di sisi lain, ketika seseorang mampu berada pada tingkat ketaatan yang luar biasa, di situ Allah berikan satu argumen penting dan itu menjadi jaminan. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka itu akan mendapatkan nikmat dari sisi Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin, golongan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada'i, orang-orang yang syahid. Bukan hanya menyaksikan kebenaran, tetapi dia memperagakan kebenaran. Bukan hanya dia memperagakan kebenaran, tetapi dia merelakan jiwanya, nyawanya berpisah dengan jasadnya untuk tegaknya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka itu mendapatkan nikmat dari sisi Allah. Was-salihin, dan orang-orang saleh. Jadi orang yang taat, di mukaddimah tadi saya katakan, orang yang taat kepada Allah, maka dia mendapatkan kebaikan begitu banyak dari sisi Allah. Jadi kalau ketaatan ini diantarkan orang untuk mendapatkan nikmat Allah, dan nikmat itu ternyata diperoleh para nabi, diperoleh oleh orang-orang yang benar, diperoleh bagi mereka yang syahid, dan diperoleh bagi mereka orang-orang saleh. Orang saleh ini Bapak Ibu yang terakhir disinggung oleh Allah, patut rasanya menjadi perhatian kita. Mengapa? Di catatan saya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita merindukan orang-orang saleh. Kita merindukan para ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Kota Palopo ini, kalau kita klasifikasi, dia hanya berapa orang ulama? Yang banyak adalah pada manusia umumnya. Ya mungkin kedekatan kita kepada Allah juga masih terbatas. Orang-orang saleh itu adalah orang-orang yang luar biasa. Saya membuka lembaran sejarahnya Imam Syafi'i. Saya terkaget-kaget Pak, Ibu yang saya muliakan. Kenapa? Ternyata Imam Syafi'i menamatkan Qur'annya dalam bulan Ramadan minimal 60 kali. Minimal 60 kali menamatkan Qur'annya di bulan Ramadan. Lapisan generasi sesudahnya, bahkan ada lapisan generasi sebelumnya,
Orang-orang soleh itu orang-orang baik. Kalau di luar bulan Ramadan mungkin terbatas ibadah sholatnya, tapi begitu masuk di bulan Ramadan, ditemukan riwayat ada sampai 100 rakaat sholat tahajudnya. Tentu kalau kita mengambil satu momentum ini dan melihat mereka sebagai orang soleh, itu tentu sangat jauh dari kita. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin menggarisbawahi dalam ceramah ini bahwa arahan Allah yang dititipkan kepada kita agar kita menjadi orang yang bisa meneladani Allah dengan baik. Dan prinsip ketaatan itulah yang kita bangun di dalam diri kita sehingga melahirkan pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Dan itulah nanti akan mengantar kita menjadi orang yang diberi nikmat sebagaimana diberikan kepada para nabi, kepada orang-orang baik, kepada syuhada, dan juga kepada mereka yang hidupnya benar dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ceramah ini saya ingin tutup. Mari melembagakan kesabaran ini sebagai prinsip hidup dan membawa kesabaran itu di dalam ruang pribadi kita. Sesudah itu kita bawa masuk di ruang keluarga. Sesudahnya kita masukkan di dalam ruang kehidupan. Kalau ini kita lakukan, pribadi kita menggambarkan pribadi yang luar biasa. Di dalam rumah juga hadir sebuah sistem yang mengantar kita menjadi orang luar biasa. Kenapa? Yang boleh jadi di dalam rumah itu ada hal yang tidak baik, dihadapi dengan kesabaran kedua belah pihak, maka itu akan mengantarkan kebaikan kepada siapa saja. Saya di malam ke-10 terakhir melaksanakan safari Ramadan bersama Wakil Bupati Bone, bersama dengan ada Ketua Pengadilan Agama. Saya minta data dari Ketua Pengadilan Agama Bone. Saya terkejut. Kenapa? Karena dalam kurun waktu 1 tahun ada 1000 perceraian. Dalam kurun waktu 1 tahun ada 1000 perceraian, dan angkanya itu secara matematis itu fantastis. Kenapa itu? Ketika ditelusuri ternyata boleh jadi persoalan kecil, ketidakmampuan seseorang menata di dalam mekanisme kehidupannya, terutama di dalam keluarga. Itu sebabnya saya selalu mengatakan, mari menghadirkan syurga di dalam rumah sebelum kita menuju syurga yang sesungguhnya. Dari mana itu kita dapatkan? Satu momentum yang terbaik adalah berangkat dari kesabaran. Dan nilai ini kalau kita lembagakan, maka insya Allah akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan siapa saja. Saya kira ini dulu yang saya bisa antarkan. Semoga memberi manfaat untuk kita semua, dan kepada Allah kita kembalikan. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk meneladaninya dengan sempurna, sehingga perjalanan kita ini adalah perjalanan semakin menyenangkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.